Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'lamu anna Allah la yuqbalu ghairaha wa la yarhamu illa ahluha wa la yathibu illa 'alayha. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqru aba'akum tabirkum abnakum wa ifa wa taitu nisa'akum." Wa fi ba'di qala syair, wal mansibul haji 'aliya sahibal hajat. Idza niltahu bi fawatil manasib aw zalatu dunya wa thayyiba wa na'imaha faghammid fa innal ilma khairul mawarith. Shadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada santai aja ya, sampai dimakanin jawab. Tadi pagi guru bikin acara di Bogor, aneh hadir, duduk dari jam 8 sampai zuhur. Udah kayak mayat di depan guru, nggak bisa ngapa-ngapain. Habib Hamid Nabi bin Syobakar bin Salim, beliau punya pondok juga Al-Khairat Bekasi. Turun tadi jam 3. Orang Indonesia Jakarta itu belum nggak bisa habis kali ya, macet banget pada jalan-jalan dulu. Ke arah Jakarta macet, ke arah Puncak macet. Nyampe setengah 6 taklim dulu di sini. Rumah Klender, Nusa Indah. Terus tadi hadir dulu karena ada jemaah kita yang 5 harinya di malam orang tuanya. Dari hari pertama dia belum bisa hadir, makanya hadir dulu. Situ baru bisa kesini. Mohon maaf kalau kelamaan, antum nunggunya minta maaf. Jamaah hadir rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat yang paling mulia, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jadi umat Nabi Muhammad, akhirnya Allah kasih Islam iman. Tinggal kita jaga doang. Islam emang gak perlu dibela, Allah emang dijaga di Islam. Tapi takutnya Islam yang ada dalam diri kita yang hilang. Karena di luar anak buahnya Dajjal lebih banyak keluar. Gak pernah mondok, gak pernah nuntut ilmu, gak pernah ngaji, ngomonginnya agama mulu. Ya, Ustadz aru-aru lebih banyak di luar. Di media sosial juga udah ada tuh. Ya, sholat gak pakai peci merah putih gak sah lah. Dia ngomong, bisa ngomong sama semut, bisa ngejar malaikat, penjaga gawang neraka, diikutin lah, dan lain sebagainya. Ini sengaja dikasih tahu biar antum itu di luar ini banyak pencuri iman. Kalau maling motor biasa, tapi pencuri iman yang kebanyakan orang-orang itu nggak sadarin. Ya, karena kesibukan orang sekarang, orang tuanya nggak mau didik anaknya dalam agama, mentingin masalah dunia. Akhirnya tuh anak sibuk masalah dunia. Sekali ngerasa jiwanya kosong, dia nonton di TikTok gitu kajian-kajian, padahal itu nggak benar semua. Ada bekas pemain sulap 2003 juara 3, lama nggak nongol, sekali nongol ngejelasin tafsir. Ya, Abu Marlo namanya, kasih tahu biar antum tahu bosnya ini orang nggak benar. Ya, memahami tafsir, ngejelasinnya, dan subhanallah kebanyakan yang ngaji sama dia ibu-ibu sosialita, orang-orang kaya semua. Ya, yang sibuk ngurusin dunia. Kalau kita mau ustadz kampung yang ngajarin alibata, safinah, babul minan nggak pakai. Kalau diajak ngaji nggak mau, orang sekarang ngerasa hebat apa kajian. Ngaji kagak, kajian ngerasa hebatnya itu. Pengen langsung ke tingkat yang tinggi, ngikutin tasawuf, tarekat, tapi dasarnya masalah cebok aja dia nggak paham. Itu banyak ya umat Islam itu, masya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana syair, lakum busyra ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli. Karena perantara Nabi Muhammad
biwasilah Nabi Muhammad, Allah jaga iman Islam kita, sehat walafiat, selalu panjang umur. Allah angkat penyakit zahir batin kita, Allah kuatkan segala-galanya dalam kehidupan ini untuk kita semua. Terkhusus kebaikan dunia, rezeki mudah, halal, banyak berkah. Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Anak salihin wal salihat. Dan kita minta pada Allah, ya Rabb husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun yang dengan harapan kita yang hadir dan kaum muslimin dimanapun berada, yang baik, yang enggak baik, yang ahli taat, yang ahli maksiat, selama di umat Nabi Muhammad, kita berharap semuanya dapat syafaat kelak yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada yang terutama Sahibul Hajat Walimatul Khitan Ahmad Kosasi beserta istri, alhamdulillah menyunatkan anaknya Zain. Mudah-mudahan nih keluarga Allah limpahkan banyak kebaikan, mudah segala urusan, selamat dunia akhirat, bisa mendidik diri pribadi dan keluarga yang selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus Allah permudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kepada para asatidzah, para guru, orang tua, sesepuh yang hadir, yang mohon maaf nggak bisa asal nyebut, nggak ada yang ngasih contekannya, namanya siapa aja. Ya pokoknya yang hadir semuanya deh. Mudah-mudahan nih guru-guru kita Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan istrinya. Mudah-mudahan berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Amin aja dulu kapan? Iya. Apa ya nanti pulang tidur di musola ya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ada dalam kitab Ta'lim Ta'lim, enak itu baca. Wal mansibul aliyah sahibal hajat, idza niltahu bi fawatil manasib aw zalat dunya wa tayyiba wa na'imaha faghammid fa innal ilma khairul mawahib. Wahai orang-orang yang berakal, ketahuilah ilmu itu posisi tertinggi yang mesti kalian capai. Jadi orang berilmu, terkhusus ilmu agama. Buat antum yang udah umur 40 tahun ke atas, kalau mau ngaji benar-benar nggak usah belajar nahwu sorof udah. Itu jam berisik itu, siapa? Ya, kalau itu tidurnya makan dengan nggak apa-apa. Umur yang 40 tahun ke atas, nggak usah belajar nahwu sorof ini itu dan sebagainya. Kuatin aja Al-Qur'annya sama ilmu fikih. Udah itu aja. Buat yang masih muda-muda, pelajari itu ilmu nahwu sorof, biar bisa baca kitab, biar nggak dibahlulin sama yang ngakunya ulama. Karena ulama sekarang kebanyakan ngajakinnya berantem pula sama saudara Islam. Dalam kitab Tanbul Ghafilin dikatakan jangan jadiin teman apalagi guru kalau seorang itu yang kita anggap teman atau guru ngajakinnya berantem sama saudara muslim. Ya, padahal nanti kalau kita mati ditanya waman ikhwanuka, siapa saudaramu, nggak bakal bisa jawab. Seumur hidup gitu, tiap hari berantem sama saudara muslim. Ya, gak bakal bisa jawab deh, selamat juga gak bakalan. Nauzubillah, jangan sampai kita yang ngalahin sholat, melihat orang yang gak sholat, kita doain Allah yahdi. Jangan sampai kita dalam hati ngerasa lebih baik daripada mereka. Itu ajarannya Nabi, itu ajaran yang benar. Tapi kalau melihat orang yang maksiat, kita ngaji, wah gila, mabuk mulu kagak sholat-sholat, aku gunain sih sampah masyarakat, oh malah jadi mati. Yang namanya orang soleh itu yang keluar dari mulutnya itu doa bukan sumpah. Itu pasti keluarnya doa bukan sumpah. Maka gak bakal bisa kita paham kecuali kita duduk di majelis tahlim. Ada 3 perkara nih, adanya kita cuekin, kagak adanya kita kangenin. Yang pertama orang tua, adanya kita cuekin udah. Kita lebih sibuk sama rumah tangga, sama istri, sama anak. Orang tua jarang kita kunjungin. Betul lah betul? Sibuk sama orang tua, sama temen, sibuk sama temen kita. Orang tua kita cuekin, kagak ada baru kita nangis. Nyesel bukan main. Suara paling indah suara orang tua. Aneh nih, abah aneh 2010, Aci tuh dari zaman abah aneh. Aneh manggilnya Aci aja yang berprestasi. Dari zaman abah aneh, kenal. Bukan ngebagusin, tapi aneh pengen kasih tahu. Aneh tuh nggak tahu di rumah itu, aneh nggak tahu kata-kata kasar. Di rumah aneh, abah aneh nggak pernah, umi aneh ngomong kata-kata kasar. Jadi tahu kata-kata kasar itu gara-gara main di luar pergaulan. Tapi di rumah umi aneh nggak pernah. Goblok aja ngomong itu nggak pernah. Dia nggak kayak anak-anak sekarang ini, masya Allah. Orang tuanya ngomongnya suwe. No, anak-anak kecilnya anjing ngomongnya fase banget. Ya dulu kita aja mau main bola aja ada ustadz pakai peci. Kita diem dulu.
Padahal bukan terlalu ustaz tuh, anak pengajian pakai peci kita diem. Anak sekarang main Mobile Legends, ada ustaz, ada orang tua lewat, ngomong anjing tetep aja. Salah siapa ini? Kadang salah kita ini yang nggak berusaha mendidik. Karena kita selalu sibuk nyari duit doang buat anak kita. Kita nggak mikirin pendidikan. Coba sekali-sekali pulang kerja tanya, Mah gimana tadi sholatnya? Tanyain prakar-prakar sholatnya. Anak-anak gimana sholat? Kita nggak pernah nanyain kayak begitu. Terus gimana kita bakal mau sampai di akhirat? Dunia aja nggak selamat. Dunia ini nggak ada tempat yang aman. Tapi tempat selamat itu banyak, majelis zikir, majelis ta'lim, dekat orang tua, dekat ulama, itu tempat selamat. Tapi kalau aman nggak bakalan. Dan di surga Nabi Adam cuma Hawa doang, buat masalah datang, diusir dari surga. Turun ke bumi cuma 6 orang doang, Adam, Hawa, Habil, Qabil, Ikrimah, lagu dan 6 orang doang, udah mulai ngebunuh. Lah gimana kita yang rapat nih ratusan orang? Selamat ada kesempatan, cuman kalau aman belum tentu. Cari tempat di mana kita bikin selamat. Lagi rame-ramenya ini maling iman, kita jaga iman kita. Duduk majelis ta'lim, deketin ulama. Jangan kayak banyak sekarang ulama dimusuhin. Ya, orang tua nggak diindahin, masya Allah. Terkhusus orang tua. Ini suka bilang, itu orang tua di mana? Di kampung. Udah pulang, udah 2 tahun nggak pulang, kenapa? Biayanya mahal, Beb. Ente lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan orang tua. Samperin, ongkos pulang balik 1 juta, Beb. Kalau buat orang tua bakalan dapat lebih tuh. Bahkan dapat lebih, pulang. Kadang orang tua ya masya Allah. Ini kita kan ya, ini lagi kan lebaran ya. Dikit lagi lebaran kan, puasa lebaran. Lah kita mau jadi suami, nggak mikirin baju. Yang penting anak, bini, gitu kan ya. Pakai baju baru deh. Kita mah ya orang tua. Sempak juga udah rawing ya, udah pada bolong, udah pada kendor, nggak masalah deh. Yang penting anak bini tuh pakai pakaian yang bagus. Kita orang tua nggak mikirin. Begitupun kalau kita dari orang tua nggak mikirin ente bawa duit, datang aja melihat udah masya Allah. Itu kalau surur masukin ke hati manusia itu kesenangan, apalagi orang tua kita. Dunia nggak bakalan sanggup nyakitin kita kalau kita benar bakti sama orang tua. Makanya Nabi bilang birru abakum tabirku amnakum. Bakti sama orang tua nih, saya kalian punya anak nanti akan bakti sama kalian. Tapi kita kurang ajar, akan punya anak malin kundang. Ini malin kundang 2025 mau sudah belum banyak itu. Udah sering ketemu, mau kemana Pok? Ini si Fulan mau berangkat kerja minta beliin nasi uduk sama rokok 2 batang. Malin kundang ini. Ya emaknya disuruh beli rokok, dia mau berangkat kerja, suruh beli rokok sama nasi uduk. Hebat banget kan dibilangnya, masya Allah. Ternyata dipikir maling kundang udah nggak ada kali, masih ada, cuman nggak berasa. Yang kayak apa namanya? Yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Janda, banyak tuh. Zaman sekarang ini masya Allah. Nah kita jangan sampai punya keturunan kayak begitu, ngeri. Ya musuhin ulama, ini itu dan sebagainya, orang tua gak diindahin. Sekarang kita mikirin nyari duit doang buat anak, nggak pernah mikirin masalah sholatnya apa dan sebagainya. Suatu saat nanti udah tinggal berdua doang, nggak bisa ngapa-ngapain di ranjang, udah nggak bisa. Anak kalau ngerti agama taatnya benar, ya nggak capek. Tapi kalau kita sibukin nih anak tentang masalah dunia, nanti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh anak jorok-jorokan, lu aja ngurus bapak sana, lu aja. Gue sibuk juga, gimana deh? Taruh panti jompo aja udah, dilepas. Ini yang tuh ulama-ulama gak mikirin. Ini juga bingung, Aci ada foto Ani waktu sama Habib 2003 itu ya. Nah ini lagi megang gitar, ini lagi taklim, itu belakangnya tulisan itu buat keperkasaan laki-laki, itu 7 Asmaul Husna itu. Jadi kalau baca itu tahan nafas, nanti sampai umur berapapun laki-laki tetap, karena laki-laki nggak ada tuanya. Gitu ya. Ini masih bisa main gitar karena aneh SMP-nya 195 tuh. 195 SMP aneh. Ya, tahun 92 93 deh. Jadi pernah nongkrong juga sebelum mondok. Nongkrong pada belajar merokok, pada basah merokok. Dengerin lagunya Metallica, apa itu dan sebagainya. Nah, dari SMP situ nggak naik. Nah, kelas 2 nih, langsung masuk Asagova, langsung mondok. Ya sampai 2025 kemarin, berarti hampir 17 tahun. Dibuang sono kalau Bang Toib nggak pulang cuma 3 tahun doang, aneh 5 tahun lebih nggak temu orang tua. Mikirnya orang tua dulu apa nggak sayang sama aneh dibuang-buang. Kesonok sini sekarang baru merasa oh itu manfaatnya. Ya orang tua itu adanya kita cuekin, nggak adanya baru kita kangenin. Yang kedua ulama,
Sian tuh Ustadz mondok jauh-jauh buka pengajian, kagak ada yang hadir. Hah? Sekali hadir juga tidur, orang masjid pakai AC. Jadi Ustadz sekarang diperluin kalau ada yang kesurupan doang tuh, baru manggil Ustadz. Baru manggil Ustadz. Ada yang kesurupan baru manggil Ustadz, ada yang mati baru manggil Ustadz. Ada yang ingat Kiai Soleh, ada Kiai Soleh tuh daerah Tanah Rendah. Anak-anaknya Masya Allah. Anak muda pada nongkrong, taman pengajian, ayo ke sana. Ya Ustadz. Namanya orang ditegur berkali-kali, ada yang kesel. Udahlah Ustadz lah, nafsi-nafsi aja. Ketawa doang, diajak ngaji. Ada satu orang nih yang kurang ajar. Nafsi-nafsi aja Ustadz, dia ketawa aja. Nah, subhanallahnya, seminggu setelah itu orang tua yang ngomong ini mati. Dia bingung, yang bisa mandiin mayit, yang nyolatin, yang apa-apa di situ. Nah, ini Ustadz Soleh. Udah deh, ini mukanya bukan kapalan lagi, udah mobilan tuh. Ngadep terus Kiai Soleh, Kiai minta tolong. Ada apa ya orang tua saya meninggal, minta tolong mandiin. Ini Kiai inget nih, ini dia yang pada ajak ngaji ngomong gitu. Nafsi-nafsi. Apa kata Ustadz Soleh? Nafsi-nafsi. Coba kalau kita Ustadz apaan kayak begitu? Beri pelajaran buat orang yang sombong. Ente kalau bisa belajar safina aja, bak mandiin mayit. Tanda bakti kita sama orang tua, kita bisa itu mandiin orang tua kita. Kecil kita dimandiin, tanda bakti kita terakhir mandiin orang tua kita. Tapi ini nggak ada yang mau semuanya. Sok merasa hebat, rambut didiriin, celananya kayak celana apa? Bilang orang kurang. Iya. Orang sekarang celana kecil-kecil semuanya. Ada sekali gede semuanya. Namanya anak zaman itu, anak wayang dimain-mainin. Dari dulu aneh kerjaannya sarung, mulai mondok mulu kan. Nggak kenal celana kayak gimana, nggak kenal itu. Alhamdulillah nggak jadi yang zaman yang nggak ikut-ikutan, lagi ngetren ini ngikut ini, lagi ngetren itu ngikut itu. Alhamdulillah nggak. Ya akhirnya bener. Sampai sekarang ini, orang tua dulu mikir selamat. Ya, ada orang tua, ada ulama, kita nggak berani ngapa-ngapain main bola juga berhenti lagi main bola nih. Ada ustadz lewat kita berhenti. Sekarang kagak. Ada ustadz juga digebok ustadz. Sendalnya dibuangin mulu tuh ustadz. Wah katanya Evan, nggak ada lagi. Apalagi sekarang ulama dia domba. Habaib sama kiainya, sama-sama umat Islam dia domba biar berantem semuanya. Wah katanya Evan. Ya Masya Allah, yang punya duit bangun pesantren padahal ilmunya nggak ada. Ini ngeri keadaan, itu bakalan lihat. Makanya selalu bilang, buat antum yang sudah tua, ngelihat nih di kampung. Ini di kampung kita, anak-anak muda yang punya potensi dalam agama, yang pulang mondok siapa nih? Oh dia nih, ajak kegiatan di masjid. Biar nanti mereka bisa ngidupin, jangan sampai masjid musola justru yang ngajarnya orang luar semua. Orang kampungnya sama sekali nggak ada yang ngerti. Habis gimana tuh orangnya sih pada ngelesin bahasa Cina, bahasa Inggris. Nggak ada yang mau belajar bahasa Arab. Wah katanya ikhwan, yang ketiga masjid. Adanya kita cuekin, kagak adanya baru kita kangenin. Covid masjid ditutup. Pada protes semua, yang nggak sholatnya pada protes, masjid ditutup. Giliran dibuka kagak ada yang datang. Dan orang-orang nggak punya malu, azan nggak pernah mampir, cuma lewat doang depan masjid. Giliran mati maunya dibawa ke masjid disolatin. Ya Allah ya, nggak pernah akrab sama masjid. Giliran mati ditaruh di situ. Ini kalau mayit bisa lari dia malu tuh sama Allah. Nggak pernah ke masjid, akhir-akhirnya cuma pasti sholatin doang. Udah gitu yang nyolatin dia, orang yang dia musuhin mulu lagi. Malu tuh mayit. Ya, wa nufakha fis-suri fa itu apa? Di surat Yasin itu Masya Allah itu Yasin isi nasihat semua itu. Cuman kadang kita cuma sekedar baca aja. Kalau kita baca itu, Masya Allah. Ya, wa man nu'amirna naqisu fil khalqi amalaikilun. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua itu yang kita injak. Ini bakal jadi saksi yaumaidzin tuhaditsu akhbaruha, bumi jadi saksi semuanya. Kalau masih CCTV aja di lampu merah kita takut, Allah lebih canggih lagi. Yang kita omongin di hati, di pikiran itu, Masya Allah ya, itu bakalan bisa ini semua. Wah katanya ikhwan, jadi ini tugas kita orang tua, bukan cuma sekedar nyunatin aja, tapi mendidik dia dalam masalah agama. Biar dia paham, terutama baca Al-Quran. Ajar anaknya pintar baca Al-Quran. Usahakan anak pertama kali bisa ngomong, ajarin raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah.
Dan usahakan ketika anak udah lancar ngomongnya bisa baca Al-Fatihah di tangan emaknya atau di tangan orang tuanya. Ustadz Segap Baharun bilang potensi untuk menjadikan anak soleh wa solehah itu 60% kuat di ibu. Al-Ummah Madrasatul Ula. Nah tugas suami ngajarin itu istrinya ngajarin anak-anaknya. Di dalam syarah Ratibul Hajat dikatakan man 'allama auladuhu bismillahirrahmanirrahim khafafallahu al-'adzaba an walidayhi wa in kana kafiran. Siapa yang ngajarin anaknya bismillahirrahmanirrahim, Allah ringanin azab kedua orang tuanya. Karena bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Malaikat Zabaniyah 19. Gara-gara kemuliaan bismillahirrahmanirrahim Allah ringanin azab kubur, azab orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu kafir, tuh anaknya bisa baca bismillah. Itu keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Maka di kitab Daqiqul Akhbar atau kitab yang lain keutamaan baca bismillah. Bahkan di Tanbihul Qaul dikatakan kalau kita mau duduk baca bismillahirrahmanirrahim. Bangun juga begitu, terhindar dari apa-apa keburukan yang di majlis itu. Ya, tapi kita udah jarang ya nggak baca itu. Doa mau makan aja kagak baca. Makin dagingnya banyak nggak ada tenaganya, habis makan ngojor lagi. Ya, ini kan kita masih ingat ya doa mau tidur, doa bangun tidur. Itu banyak doa cebok aja banyak yang nggak tahu. Doa masuk WC banyak yang nggak tahu. Itu banyak ya, itu masya Allah ya ikhwan. Ini penting. Siapa yang memuliakan apa yang Allah dan Rasul muliakan, maka dia akan mulia. Siapa yang menghinakan apa yang Allah dan Rasul hinakan, maka dia akan hina. Anak amanat. Setelah kita didik, kita perhatiin, kita di luar yang nyari rezeki yang benar-benar halal. Ya, jangan sampai yang haram terselip. Orang tua mah kadang di luar nginain dirinya, dimarahin sama orang, yang penting pulang bawa duit buat anak, buat bini. Ya, kadang nggak tahu, makanya Habib bin Hadi bilang anak itu nggak tahu susahnya orang tua kecuali nanti dia jadi orang tua. Ya, kecuali nanti jadi orang tua. Sekarang semuanya minta beliin handphone, anak umur 5 tahun dibeliin handphone. Berarti orang tuanya nggak berakal, walaupun dia orang kaya sekalipun. Ya, karena nggak penting, apa yang penting buat dia. Maka dari ikhwan ya, maka itu ada saranin nama Aci, minta doa sama Allah. Beri kekuatan bisa mendidik diri pribadi dan keluarga selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak banyak bisa dicapai. Didik sebaik-baiknya pendidikan. Sama istri, kita jadi istri menjadi 3 bagian nih istri nih. Memang dia seorang istri yang perlu kita nafkahin. Ya kan, kita kasih sandang pangan, kita sayang, kita jaga kemuliaannya. Yang kedua, jadikan dia kayak kawan, kita ajak ngobrol, musyawarah. Yang ketiga, jadikan dia sebagai murid yang memang perlu kita didik. Kalau kita main kemalaman di telepon, pulang jangan marah. Gitu ya, jangan marah. Ya saya salah emang, udah diem aja. Tapi ketika waktu kita didik, mah bangun mah, sholat subuh. Dia mau marah bagaimanapun, nggak ada urusan, bangun subuh. Karena kewajiban kita untuk mendidik mereka. Jadi tempatin dia kadang waktunya dia sebagai murid, yang memang harus kita didik. Nggak boleh begini, jangan begini, jangan begitu. Terutama perkara masalah sholatnya. Nanti mudah itu segala urusannya. Tapi kok di luar semuanya serampangan, yang haram, yang halal disikat semua, nggak peduli anak bininya. Jangan salah hati, di masa tuanya nggak ada yang bisa mengayomi. Kata Evan ya, maka pentingnya itu menuntut ilmu. Mudah-mudahan nih setelah dari sini nanti semuanya demen duduk di majelis ilmu, dengerin manfaatnya banyak, dengerin kisah Nabi Muhammad, dengerin syariatnya, biar kita lebih tenang. Karena nanti coba deh pulang deh bapak tanya sama bininya, mah sayang nggak sama saya? Oh sayang, cinta. Kalau saya mati dikubur bareng mau gak? Nggak mau. Gak ada yang mau. Temen CS nih. Nah kalau gue mati kubur bareng berdua, gak ada yang mau. Nemenin dalam kubur gak ada yang mau. Bini aja ngomongnya sayang nggak mau, anak gak ada yang mau. Cari itu teman yang baik, yang buat nemenin kita dalam kubur. Apa itu? Amal soleh, terutama Al-Quran. Nah dikit lagi bulan puasa tuh, ya bulannya Al-Quran. Tadarus deh, jangan kayak biasa-biasa mau sholat. Yang baca Al-Quran 2 orang, yang ngopi ngerokok 6 orang, 10 orang. Ya bareng-bareng gua. Tapi itikaf ya, biar itikaf tapi di sini baca Al-Quran. Kalau cuma itikaf apa? Di masjid doang pada ngerokok, ngabisin kopi. Ini dengan rumah aja, jangan ke masjid dia. Baca Al-Quran mungkin dapat 1 kaca, ya Allah bib. Baca sebaris aja mata udah kelihatan kan ya puyeng. Berarti nggak pernah baca Al-Quran ini. Nah terus ngandelin apa? So banget ya. Saya mau berani mati.
Wah, berani mati kayak amal lebih banyak aja. Dia nggak mikir setelah mati mau diapain. Maka dari ikhwannya, makanya kita siapin. Ketika anak Adam terputus semua amalnya, kecuali 3 ini diantaranya doa anak yang soleh. Ustadz punya murid, anak juga, apalagi anak kandung. Itu Masya Allah ya ikhwan. Makanya kita doakan nih, dan kita minta pada Allah, Haji keluarganya mampu menjalankan apa yang Allah telah berikan syariatnya dan juga nabinya, dan mudah-mudahan kita juga bisa nih mendidik diri pribadi kita dan keluarga kita selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup kenang-kenangan, ijazah buat antum semua, biar rumah itu adem, yang bandel, yang batu, ya anaknya batu, bininya batu, mertuanya batu misalnya, biar jadi lembek ketika masuk rumah baca ayat kursi. Jadi assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum. Boleh tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca kurung 3 kali biar rezeki kebuka itu semuanya. Terus tambah baca ayat kursi, kan bisa sambil buka sepatu. Udah, itu kalau yang didawamin terus, yang tadinya Avenger nih, yang menjadi batu, manusia batu, itu semuanya itu insya Allah bakalan lembut dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi ini jasa dapat dari Walid Habib Rahman, Habib Ali, Habib Rahman Segaf, dan juga dari Jamil Masyaikh Lirboyo, ya, terutama teman Gus Maksum tahun 97 ada sempat bertemu dengan beliau. Ya. Jadi Masya Allah juga ini amalan-amalan kiai-kiai Sidogiri dan lain sebagainya. Jadi diamalkan, karena kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita, kepintaran kita, kecuali kita sandarkan juga dengan doa. Doa silahul mu'min. Ya mudah-mudahan qabul hajat, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa nas'aluka al-'afiyah wa tawfiq li tamassuk bi kitabik wal ilmi bihi wal fahmi fihi wal 'amali ba'da irsyad ilayh. Wa husnul khatimah wa husnul 'afiyah bil umuri kulliha. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.